Marilah kita buka jamaah kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dimana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kenikmatan-kenikmatan itu kita tidak bisa menghitungnya, kita tidak bisa menghisabnya, tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu washkuruli wala takfuruni, senantiasa bersyukur kepadaku, kata Allah, janganlah ingkar kepadanya. Dan oleh sebab itu marilah kita syukuri kenikmatan itu dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Mari di subuh ini kita mencoba mentadaburi Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penggalan ayat. Walaqad karamna bani Adam. Dan lakon pasti benar, karomna kami muliakan bani Adam, bani Adam. Al-ayat. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita resapi ayat yang mulia ini, yang dimana ayat ini bertujuan diantaranya adalah bagaimana Allah memuliakan manusia. Di ayat ini Allah menggunakan huruf-huruf yang sedikit kita kaji. Wa dan laqad, lamnya dengan qad. Lam itu lam taukid. La-nya lam taukid di situ untuk menunjukkan benar-benar. Qad, sungguh. Ketika kalimat qad masuk kepada fi'il madi, yang dimana dalam artian pekerjaan yang telah dilakukan, maka kalimat qad itu menjadi arti yaitu sungguh. Karomna, nah ini fi'il madinya. Tapi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari yakromu, maka kalimat qad itu berarti kadang-kadang. Tapi qad ini masuk kepada kalimat fi'il madi, maka ini sungguh. Contoh lagi dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tes.
Laqad khalaqnal insana, laqad khalaqna. Nah, itu masuk juga kepada fi'il madhi. Maka itu adalah artinya sungguh. Berarti di sini Allah menggunakan kalimat atau kata atau huruf taukid yang artian sungguh, benar-benar, itu dua. Yaitu dua, benar-benar. Laqad, benar-benar. Sungguh. Karomna, kami muliakan. Bani Adam. Bani itu keturunan. Adam yaitu apa? Adam. Bapak-bapak sering Bani Israel. Berarti apa? Keturunan Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Nah, Bani Israel. Bapak-bapak contohnya ada. Saya Bani Idris. Keturunan bapak saya namanya Idris contohnya. Bani siapa? Nah, itu adalah turunan. Allah menyatakan dan sungguh-sungguh kami muliakan Bani Adam. Keturunan siapa? Adam. Berarti siapa keturunan Adam itu? Manusia. Manusia. Berarti ketika Allah menyebutkan Bani Adam, ada keturunan makhluk yang lain. Atau ada makhluk lain selain manusia. Siapa di antaranya? Jin. Kemudian malaikat. Kemudian hewan. Berarti Allah mengangkat, memuliakan manusia dengan dibandingkan makhluk yang lainnya. Ini diyakini Pak, harus kita yakini karena Allah menggunakan juga kalimat laqad, lam taukid, qad dan taukid juga benar-benar bahwa kami muliakan siapa? Bani Adam, keturunan manusia. Jadi Allah itu menyebutkan manusia Bani Adam, al-insan, al-insu, an-nasu, basarun. Dalam Al-Quran itu setidaknya ada 5 kata. Bani Adam, nas, al-insu, al-insan, basarun. Cuma beda penempatannya atau pemaknaannya masing-masing. Nah, ketika Allah menyebutkan Bani Adam, maka Allah berarti ketika mengangkat memuliakan Bani Adam yaitu manusia, ada yang mungkin di sisi lain ini untuk persaingan, yaitu dibandingkan, ada perbandingan dibandingkan makhluk selain manusia, selain Bani Adam, malaikat sekalipun, jin, hewan, manusialah yang lebih mulia. Cuma jadi pertanyaannya, dimuliakan itu karena apanya manusia? Nah, ini kan harus harus dijelaskan, harus diterangkan supaya menjadi titik dasar indikasi bahwa manusia itu dimuliakan karena apanya gitu. Baik, dimuliakan secara global. Contohnya Pak, Allah ketika menciptakan Nabi Adam dengan sempurna di dalam surat Shad ayat 75, dengan tangannya, dengan tanganku kata Allah. Ya, jangan digambarkan tangan seperti kita. Maksudnya diciptakan langsung oleh Allah. Beda dengan jin proses yang lain, beda malaikat dengan proses yang lain. Di dalam surat Shad Allah katakan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh tanganku. Hei iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang diciptakan oleh tanganku sendiri, kata Allah. Dalam surat Shad itu. Satu, Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri.
Yang kedua, secara global, ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaannya, ternyata apa? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai malaikat dan jin. Jadi sebelum Nabi Adam ada makhluk malaikat dan jin. Ketika itu dikumpulkan oleh Allah malaikat, jin sini. Ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaannya Nabi Adam itu siapa? Abu Annas. Bapaknya manusia. Kalau kita anaknya Nabi Adam. Nah, ternyata ketika Allah menciptakan Nabi Adam, bapaknya manusia, malaikat dan jin disuruh sujud takriman wa ta'diman, dalam rangka memuliakan, bukan sujud seperti sholat kita, tapi sujud dalam rangka memuliakan, rasa hormat. Suruh menghormati siapa? Nabi Adam. Berarti di sisi lain Allah memuliakan siapa? Nabi Adam alaihis salam. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia. Contoh lagi, ada gak nabi dari golongan malaikat? Tidak. Ada gak nabi dari golongan jin? Tidak ada. Tapi nabi semuanya dari golongan manusia. Yang kata para ulama, sebagian ulama 123.000 nabi, 124.000 kalau salah. Nabi seluruhnya dari golongan manusia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dari golongan malaikat, tidak ada dari golongan jin sebagai nabi. Allah memuliakan manusia secara global. Namun secara detailnya, dengan apa manusia itu dimuliakan? Yang pertama adalah akalnya. Manusia Allah muliakan dengan akalnya. Salah satu fungsi akal itu adalah diantaranya bagaimana manusia bisa bertahan hidup, berkembang, tumbuh di muka bumi ini dengan akalnya. Contoh lain, Pak, yang bisa terbang, hewan apa itu namanya? Yang punya sayap, burung. Manusia bisa terbang tidak? Bisa terbang tidak? Tidak. Manusia bisa nyelam nggak melewati samudra tanpa alat? Tidak. Tapi ikan? Tapi dengan akalnya manusia bisa menciptakan alat transportasi yang terbang lebih daripada 10 jam di atas di udara. Dengan apanya? Akalnya. Perjalanan dari Soekarno-Hatta kemana? Ke Saudi, ke Jeddah, itu kisaran 10 jam. Apalagi ke New York. Ada gak burung yang sampai 10 jam tanpa berhenti? Terbang? Tidak ada. Ini akal manusia. Ada gak yang bisa melewati tanpa berhenti samudra yang begitu luas? Tapi manusia bisa menciptakan alat kapal selam sampai melewati samudra yang begitu jauh. Inilah akal manusia. Dan manusia dimuliakan dengan akalnya. Ini untuk membedakan. Bahkan tamyiz. Tamyiz itu baligh dan tidaknya. Dibebani dan tidaknya manusia dengan ibadah syariat, diantaranya dengan akalnya. Membedakan baligh mana yang benar dan
tidaknya, itulah akal. Itulah akal. Beda dengan makhluk yang lainnya. Walaupun jin dikasih akal juga karena dibebani ibadah, tapi beda akal jin dengan manusia. Lebih unggul manusia. Inilah yang disebut dengan Allah memuliakan manusia dengan akalnya. Yang kedua, dengan apanya manusia dimuliakan? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Bisa mengobati, bisa tadi bagaimana menciptakan robot dan lain sebagainya. Itu tidak seluruh manusia bisa. Tapi sebagian manusia bisa menyerap ilmu, yang ini ahli apa dan itu ahli apa. Berbeda-beda potensinya. Karena manusia dikasih ilmu. Sebagaimana Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama alam. Sebagian tafsir mengatakan ini gunung, nama-nama alam ini adalah bintang, bulan dan lain sebagainya. Ketika mengajarkan langsung kepada Nabi Adam langsung bisa menyerapnya dengan ilmu itu. Dengan ilmu itu. Tapi malaikat ketika dikatakan ini coba jelaskan, malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha tahu, kami tidak tahu. Itulah bahwa Allah memuliakan manusia dengan apanya? Ilmunya. Dengan ilmunya. Yang ketiga, dengan apa manusia dimuliakan? Yang ketiga adalah fisiknya. Sebagaimana surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan al-insana, manusia. Ketika Allah menyebutkan tentang fisik, maka kalimat manusia bukan Bani Adam lagi. Bukan Annas. Bukan Bashar. Tapi Allah sebutkan yaitu al-insana. Ketika menyebutkan fisik. Tapi ketika menyebutkan nafsu, Allah sebutkan manusia dengan basarun. Dengan basar. Nah, di sini. Maka disinilah perbedaan kata yang terkandung makna dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan nama-nama, tapi bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya itu cukuplah sedikit untuk menerjemahkannya. Di antaranya ketika Allah menyebutkan al-insan, Allah ingin menjelaskan tentang fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah bentuk manusia, ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya. Walaupun tidak sempurna dari bentuk manusia, ternyata Allah ciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik dari siapa? Bapak-bapak, di sini ada gak yang mau punya sayap? Pak, ada gak yang mau punya sayap? Kayaknya gak ada ya Pak ya. Kita secara manusia naluriah atau secara tidak langsung sudah kini aja bentuknya lah. Malaikat mempunyai apa? Sayap. Malaikat mempunyai sayap. Bahkan malaikat Jibril dikatakan punya 600 sayap. Bapak mau gak punya 600 sayap? Kan biar bisa terbang Pak. Gitu kan ya. Kemudian Bapak mau gak punya bulu seluruh badan rata gitu bulunya? Mau gak? Kayak apa itu Pak? Di hewan ya. Nah, maka sering ini kan, kalau kamu tidak mau sholat, tidak mau ibadah, minta saja sama Allah agar seluruh tubuhmu bulu semua.
atau sisit semua. Ya, kayak apa? Ikan gitu. Nah, ternyata tidak ada kan yang mau. Ini berarti apalagi jin, Pak. Ya. Imam Tabrani mengatakan jin itu ada yang terbang, ada yang jalan gitu kan. Ada yang berkendara atau ada yang merayap. Bahkan bentuk jin itu ternyata kata Rasulullah SAW, andai kata jin pada saat itu berbentuk asli, akan aku simpan diikat di salah satu tiang masjid biar orang lain pada tahu. Maksudnya apa? Dipermalukan, Pak. Jadi jin itu malu menampakkan sendiri saking apanya? Jeleknya. Saking jeleknya. Maka sampai kapanpun tidak ada yang berbentuk maaf sekali jin itu menampakkan dirinya. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu la tarawnahum. Mereka melihat kita dengan kabilahnya, kaumnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Walaupun mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Maka kata Imam Syafi'i, jika ada orang yang melihat penampakan jin secara asli, maka kata Imam Syafi'i syahadat lagi. Karena diyakini bahwa jin itu tidak bisa menampakkan secara apa? Secara fisiknya sendiri. Ya, karena apa tadi? Saking jeleknya malu dia itu. Maka ada yang berbentuk, maaf Pak, disebutkan ada yang berbentuk ular, anjing hitam gitu kan. Terus maka ketika sholat ada hadis ketika ada anjing hitam atau ular, ketika sholat bunuhlah itu. Di antaranya itu adalah apa? Jin yang menjelma. Jadi jin itu menjelma. Kadang masuk kepada tubuh manusia contohnya. Gitu kan? Ada disebut kerasukan itu. Nah, ini jin. Ternyata jin itu maaf sekali bentuknya buruk dibandingkan siapa? Manusia. Sekalipun apalagi manusia dibandingkan apa? Hewan. Dibandingkan hewan. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ini ternyata contohnya ibu-ibu kaum Hawa, banyak yang tidak pede, tidak selalu minder dengan fisiknya. Sampai-sampai operasi Pak? Operasi plastik, kemudian sulam bibir, sulam alis gitu kan. Allah telah menciptakan sempurna dengan kegunaannya. Maaf, alis itu untuk apa? Untuk menghalangi tetesan air kena kena mata. Ini alisnya di dihilangkan, dikerok, kurun. Ketika air jatuh, langsung. Gini Pak, coba bapak-bapak ketika ada alis, ada air keringat ke sini, refleks tidak tangan mengusap? Karena di sini ada sensornya di alis itu. Kalau dikerok, kalau dikurut, gak ada sensornya. Otomatis gak ada sensornya. Maka orang-orang perempuan yang suka dikurut itu ketika ada air ke sini gak ada refleks dari tangan. Ya. Itulah diantaranya. Ini sulam bibir, sulam alis dan hidung dioperasi. Bahkan ada yang sangat bangga, saya operasi seluruh tubuh saya. Hampir 100 kali operasi. Kemana? Ke Singapura katanya. Ada itu Pak. Berarti di situ menunjukkan bahwa maaf, orang ini dengan nafsunya tuntutan kecantikan, dia rela mengubah yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ditakdirkan oleh. Beda kalau orang bibir sumbing itu kan ada cacat, memang harus dioperasi. Gitu kan. Hidungnya ada patah dan lain sebagainya. Itu memang ada uzur syar'i, diharuskan dioperasi contohnya. Itu memang diharuskan. Ini mah tidak ada uzur, ternyata dia merubah. Kata Rasul, mengurut alis itu termasuk pada perbuatan haram. Ya, perbuatan haram.
Ternyata bapak-bapak, sekarang di barat ada kelompok, ini di barat, insya Allah di kita janganlah, ya jangan. Sekarang bukan ganti jenis kelamin, tapi merubah fisik dengan bentuk hewan. Hidungnya kayak harimau, kucing, kemudian pakai kumis kucing, kemudian lidahnya dibelah jadi dua kayak ular. Itu banyak. Telinganya kayak monyet diginiin, Pak. Ya. Bahkan maaf, manusia ternyata diikat kayak seekor anjing. Ini kalimat dalam surat At-Tin, seterusnya apa? Summa rodadnahu asfala safili. Kemudian akan ada orang yang dibalikkan sehingga tersungkur pada paling bawah dari siksa neraka, dihinakan oleh Allah. Maksudnya apa tadi? Manusia yang merasa dirinya tidak mensyukuri ciptaan Allah sehingga merubah bentuk fisiknya, diantaranya itu orang yang melawan takdir Allah, merubah takdir Allah yang sudah ditentukan yang tidak bisa dirubah. Ternyata dia merubah, menghinakan dirinya. Ini bentuknya, apalagi nanti dalam sikap dan sifatnya. Jadi sekali lagi, manusia Allah muliakan dengan apa? Dengan bentuk fisiknya. Yang pertama akal, yang kedua ilmu, yang ketiga fisik. Yang keempat, dengan apa Allah muliakan? Yang ditugaskan, didelegasikan oleh Allah mengurus bumi ini siapa? Malaikat bukan? Bukan. Jin bukan. Hewan apalagi? Ternyata yang Allah delegasikan mengurus bumi ini adalah siapa? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, Allah informasikan, umumkan, hei malaikat, kami akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Siapa khalifah? Kalimatnya khalifatan, yaitu apa? Umum. Nakiroh. Yang bentuk nakiroh itu umum. Intinya adalah manusia siapa saja. Bukan hanya Nabi Adam pada saat itu. Karena Nabi Adam terbatas dengan umur. Berarti siapa? Seluruh manusia adalah khalifah. Apa khalifah itu? Delegasi Allah untuk menerapkan syariat-syariat atau hukum-hukumnya di muka bumi ini atas kepengurusan bumi ini. Atas kepengurusan bumi ini. Intinya adalah apa khalifah itu? Mengedepankan kemaslahatan, mencegah kemafsadatan. Ini intinya khalifah. Kita masing-masing layak menjadi khalifah. Sekemampu kita menjaga, memberikan kemaslahatan, mencegah kemadharatan dalam diri kita, dalam keluarga kita, atau setingkat RT, setingkat RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sampai ke negaraan. Contohnya, itu tugasnya manusia. Tapi dalam kenyataannya ternyata Pak, terjadi banjir, ulah siapa? Banjir madorot atau maslahat? Madorot. Longsor, ulah siapa? Manusia. Zoharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ketika Allah menyifati manusia dengan kalimat nas. Dengan kalimat nas. Bima kasabat aidin nas. Telah terjadi kerusakan di lautan, di daratan, dan di lautan karena ulah siapa? Manusia.
Tapi Pak, gini, andai kata ini bumi bukan diurus oleh manusia, sebelumnya, sebelum penciptaan Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang mengisi bumi. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dalam tafsirnya, sebelum ini ja'ilun fil ardi khalifah, ternyata ada yang mengurus bumi ini. Siapa? Jin. Jin. Ternyata apa kata malaikat? Ketika Allah menginformasikan, mengumumkan, kami menjadikan kalian, kami ingin menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah, seorang pemimpin yang mengurus bumi. Apa kata malaikat? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, apakah engkau ingin menjadikan pemimpin di muka bumi ini yasfikud dima'a, atau yufsidu fil ar wa yasfikud dima'a, selalu merusak bumi ini dan saling bunuh? Pak, malaikat ada pengetahuan gak tentang masa depan? Tidak ada. Tapi kenapa malaikat menyebutkan, ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan Nabi Adam, manusia itu yang mengurus bumi, yang begitu besarnya, yang begitu indahnya, sedangkan, malaikat menyebutkan, sebelumnya mereka itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah, saling membunuh, membuat kerusakan di muka bumi. Oh, ternyata malaikat berkaca kepada yang sebelumnya. Sebelum manusia ada siapa? Jin. Ternyata jin itu tadinya dibebani, intinya mengurus bumi sebagai khalifah, ternyata tidak bisa. Maka malaikat Allah mengutus malaikat angkat jin, pindahkan alamnya, jangan di bumi lagi. Karena dia ternyata mereka itu merusak bumi, bukan mengurus, bukan menjadi khalifah, bahkan saling membunuh. Maka malaikat berdasarkan pengetahuan sebelumnya menyatakan bahwa oh, ternyata ini adalah hampir sama kan dengan jin. Ternyata kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, malaikat. Maksudnya apa, Pak? Andai kata bumi ini bukan sama manusia, rusaknya lebih parah banjir itu. Rusaknya, gempanya, longsornya lebih parah, Pak. Gitu maksudnya. Ini hanya sebagian oknum saja dari manusia, yang dimana tadi fungsi kekhalifahannya tidak dipakai. Fungsi kekhalifahannya tidak dipakai. Bapak-bapak, maaf. Membuang sampah sembarangan menyebabkan apa? Banjir. Lihat Pak, lihat sekali. Mungkin ini sebagian berita saja ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak. Kemarin banjir di contohnya Bekasi, sungai apa itu namanya? Ciliwung ya Pak ya? Cikas, itu dari mana Pak? Dari Bogor contohnya, kiriman Bogor ya, 2 sungai dari sana ke sininya 1, jadi besar. Ternyata di sana terjadi longsor, akibat daripada longsor dorongan air lebih apa? Lebih besar lagi contohnya. Yang berbuat orang mana? Itu pasti bisa jadi bukan orang Bogor, tapi terjadi di sananya gitu misalkan ya, yang kemarin oknum-oknum itu. Yang terdampaknya kita. Bahkan maaf, orang soleh pun bisa terkena dampak. Ini kata khalifah kan tadi Pak, menciptakan apa? Kemaslahatan diri maupun secara umum. Yang kedua, mencegah kerusakan. Berarti fungsi khalifahnya dicabut oleh Allah. Atau maaf sekali, dia tidak dipakai. Dengan kesenangan kerakusannya sendiri, mengorbankan banyak orang. Nah ini khalifahnya ternyata tidak berfungsi. Berarti orang ini hina atau mulia? Hina atau mulia? Hina. Maka disinilah yang disebut dengan kami muliakan manusia
andai kata kekhalifahannya di muka bumi ini ditegakkan. Yang kedua, kami muliakan manusia andai kata dengan fisiknya. Maaf sekali, bapak-bapak fisik sehat dipakai ibadah, dipakai bersyukur kepada Allah. Dengan fisik yang lemah tidak lantas jadi surut ibadah takwanya kepada Allah. Ini berarti manusia adalah terhormat atau termulia dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau dengan fisiknya dia ternyata dengan kegagahannya, dengan kesehatannya mampu jalan-jalan keliling, misalkan daripada Jatisari dan lain sebagainya, tapi untuk berangkat ke masjid tidak, tetap orang ini hina. Gitu. Yang ketiga, yaitu andai kata dengan ilmu pengetahuannya tadi, kekhalifahan, mengurus bumi ini agar tetap stabil, tapi ternyata dia dengan ilmu pengetahuannya tidak dipakai untuk itu, malah menjadi untuk keuntungan sendiri, kerakusannya, maka orang ini terhina dengan ilmunya, bukan dimuliakan. Yang keempat, andai kata dengan akalnya, manusia ini ternyata membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Berarti orang ini adalah terhina, bukan mulia manusia itu. Ya. Yang kelima. Ini inti pokok daripada semua manusia dimuliakan. Kalau tadi terlepas ya Pak ya. Mau orang kafir atau muslim, dia punya akal, tetap dengan akalnya dia, ada ilmuwan-ilmuwan barat, ternyata walaupun dengan akalnya, dengan ilmunya, dia tidak dekat kepada Allah, tidak beriman, tapi dia menciptakan kedamaian atau untuk kemaslahatan, contohnya ya. Contoh Pak, lampu dari siapa? Albert Einstein ya. Itu contohnya. Ini kemaslahatan. Walaupun maaf sekali tidak beriman kepada Allah, ini kemaslahatan. Itu terlepas. Ketika Allah menurunkan manusia, tetap dimuliakan dengan akalnya, dengan ilmunya, dengan fisiknya. Yang keempat, kekhalifahannya. Tapi yang kelima, Allah memuliakan lebih spesifik. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'ala syu'ubau wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ini manusia nih, sudah. Kalau tadi kan ketika Allah menyebutkan Bani Adam untuk saingan kepada makhluk lainnya. Kalau ini adalah untuk sesama manusia. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan dari laki-laki perempuan itu menjadi syu'ubau wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan antara bangsa, negara, ataupun dalam satu bangsa, dalam satu negara, yaitu suku-suku. Di kita ada berapa suku ya Pak? Sunda, Jawa, Batak, Bugis ya. Contohnya itu kan banyak sekali. Papua dan lain sebagainya. Ini bersuku-suku. Negara, berapa ratus negara di dunia itu. Untuk apa tujuannya? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Dengan apa perkenalannya? Alat komunikasinya adalah bahasa. Ini yang disebut dengan manusia itu hayamun natik. Hewan berpikir atau hewan berbicara. Hewan berpikir atau hewan berbicara. Ya. Nah, ini manusia Allah ciptakan berbeda-beda suku dan bangsa untuk saling mengenal. Jangankan bernegara, Pak. Jangan jauh-jauh. Bapak ada gak yang nikah dengan beda suku? Atau sesama suku ada? Ada. Orang Jawa dengan orang Jawa. Kalimat bahasa Qur'annya apa? Lita'arofu. Untuk saling mengenal.
Pak, di sini ada gak yang rumah tangga 30 tahun? Ada? Ada ya. 30 tahun. Ada gak yang 40 tahun? Tapi bahasanya, saya mah sudah mengenal istri saya, gimana adat atau apanya, karakternya. Ada gak yang suka ngomong itu? Tapi kata Al-Quran sebetulnya itu bohong. Ada gak yang 40 tahun cerai? Ada gak yang 50 tahun masih bertengkar? Berarti belum saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, saling memahami. Pertengkaran itu bisa diapa? Dihindari. Tapi kenapa sering juga pertengkaran? Maaf sekali, 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, maaf sekali, ada yang cerai. Padahal kalau kita lihat umur, berapa tahun lagi lah gitu misalkan ya. Ternyata cerai rumah tangganya itu menunjukkan bahwa kalimatnya ternyata kata Allah, li ta'arafu, Allah ciptakan antara suku-suku dan bangsa-bangsa itu untuk saling mengenal. Ternyata pernikahan walaupun ditalikan dengan pernikahan tetap bahasanya untuk saling mengenal. Sampai akhir pun manusia ternyata susah untuk saling mengenal satu sama lain. Satu sama lain, ya. Coba saja Pak, Bapak sering kesal gak kalau istri lagi dandan? Berapa jam istri kalau dandan itu? Kelamaan. Bapak mah, maaf sekali kalau di luar bulan puasa sambil ngerokok dulu habis 1 bungkus baru selesai. Atau tidur dulu, Pak cepetan ayo mandi dan lain sebagainya. Iya tenang saja, silakan dandan dulu. Ibu-ibu mah Pak ganti kostum itu hampir 5 kali itu baju itu Pak, yang mana gitu kan. Kalau bapak-bapak mah sambil diam itu sebetulnya sambil mikir kan, pakai baju mana nih gitu kan ya gitu. Itulah perempuan Pak, eksplorasi. Maka kalau bapak tidak saling memahami dengan siapa istri itu akan terus bertengkar. Apalagi Pak beli sendal 1, ibu-ibu mah 7 toko harus di apa? Dikelilingi. Kalau bapak-bapak 1 toko cukup. Berapa ini? 200.000. Ah udahlah 150. Atau jangan Pak. Bapak itu betul. Ini lihat model dan nomornya bagus nih. Udahlah 180. Ya udah. Ibu-ibu mah belum 150 itu terus dikelilingi dulu Pak. Nggak jadi. Lah kalau bapak yang nganternya cukup diam, bayar kan gitu ya. Kata ibunya Pak nggak jadi. Kenapa? Itu tokonya udah tutup yang pertama itu. Besok aja Pak. Itu 1 kostum, 1 sendal, 1 sepatu. Nah itu ibu-ibu Pak, eksplorasi. Maka tadi kalimatnya li ta'arofu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Allah bahasanya, kami ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian dari jenis itu berkembang menjadi bangsa-bangsa, kemudian suku-suku. Ya, manusia, maaf, ini manusia ternyata ketika zaman Nabi Nuh hilang semuanya. Tapi ketika ketika zaman Nabi Nuh lagi diawali lagi kehidupan itu. Dari suku-suku bangsa Cina contohnya ada yang kuning, keputihan gitu, terus Eropa, Italia dan lain sebagainya itu diawali lagi dari Nabi Nuh. Afrika yang hitam contohnya gitu. Nah ini diawali lagi, kita mah blasteran antara mana dengan mana gitu, bukan suku asli. Indonesia itu bangsa katanya ya. Nah karena beda sawah sawah matang gitu. Nah ini ternyata Allah ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku li ta'arofu. Tapi di situ ada wakaf. Setelah itu apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memuliakan di sisi Allah, maaf, yang paling mulia itu bukan karena kebangsaannya, turunannya, warna kulitnya, sukunya, jenis laki-laki atau perempuannya, tidak. Allah menghilangkan. Walaupun ini orang Arab, kalau tidak takwa tetap Allah tidak muliakan. Walaupun ini orang Indonesia, ketika mulia contohnya ini Allah muliakan. Ada gak orang Arab yang terhina? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, orang mana itu? Itu saudaranya Nabi lagi, Abu Thalib gitu kan.
Gitu, ya. Pamannya Nabi. Ini bukan apa namanya? Allah sangatlah adil ketika menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ternyata yang Allah pandang itu bukan karena kesukuannya, bukan karena kebangsaannya, bukan karena nasabnya, apalagi dari segi dunianya, bukan. Bukan karena akalnya juga, bukan karena ilmunya, bukan dengan fisiknya, tapi karena apanya? Ketakwaannya. Andai kata dia punya akal dipakai untuk ketakwaan, punya ilmu dipakai untuk ketakwaan, punya fisik dipakai untuk ketakwaan, apalagi kekhalifahan, maka disitulah manusia bersaing sesama manusia. Allah ciptakan, Allah anggap tilai akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Orang yang takwa. Maaf Pak, Bilal turunan apa? Budak hamba sahaya yang dijual belikan. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, bahkan dia menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, seorang budak diangkat derajatnya. Abu Jahal siapa? Abu Lahab siapa? Tokoh. Di mana? Di Mekah itu. Tapi ketika dia ternyata menghinakan, Abu Lahab itu menghinakan diri dengan tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah hinakan dia. Bilal ketika masih hidup diberitahukan bahwa suara langkahnya sudah di surga. Coba bapak-bapak sudah diinformasikan belum surganya? Abu Lahab ketika masih hidup turun ayat surat Al-Lahab. Muhammad katakan bahwa Abu Lahab itu ternyata Pak tidak ada kesempatan. Ketika sudah turun surat Al-Lahab, tidak ada kesempatan bagi Abu Lahab untuk masuk Islam. Karena sudah turun bahwa dia itu Abu Lahab. Apa arti Abu Lahab itu? Bapaknya yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Dia itu pemilik neraka. Bukan hanya pemilik, maksudnya pengisi neraka itu. Ketika masih hidup, walaupun dia terpandang terhormat di pandangan manusia, ketika dirinya menghinakan dirinya sendiri, tidak takwa kepada Allah, Allah hinakan. Allah hinakan. Maka apa takwa itu? Hijabun anin nar. Tameng dari masuk neraka. Masya Allah Pak. Saya tarik. Titik poin daripada Allah muliakan manusia adalah ketakwaannya. Ketakwaannya. Apa Pak? Maaf kalau saya salah. Ternyata Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam. Langsung di akhirnya la'allakum tattaqun. Dalam sholat tidak ada Pak la'allakum tattaqun kalau nggak salah. Dalam haji la'allakum tattaqun tidak ada. Tapi kenapa Allah langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa syariat Pak, sama seperti sholat, haji, zakat dan lain sebagainya. Tapi langsung diakhiri dari ayat kutiba alaikumusiyam itu la'allakum tattaqun. Allah ingin jadikan kalian dengan puasanya agar menjadi takwa. Jadi Allah memberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan ini. Allah ingin memuliakan kita dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Bagaimana tidak takwa orang berpuasa? Maaf Pak. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. 3 amalan yang hebat dalam puasa. Puasa saum dari fajar sampai ghurubi syamsi yaitu maghrib.
iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, diampuni dosa kita setahun. Bukan hanya itu, malamnya qoma, siapa orang yang mendirikan malamnya yaitu qiyam Ramadan tarawih, Allah ampuni dosanya 1 tahun ke belakang. Kemudian waman qoma lailatul qadri, siapa orang yang mendirikan Lailatul Qadar. Coba Pak, Lailatul Qadar itu apa? Khairum min alfi syahrin. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu 8,3 sekian tahun atau 84 tahun. Tapi kata Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 84 tahun. Dosa kita selama hidup diampuni oleh saum atau bertemu dengan Lailatul Qadar. Adanya di bulan apa? Ramadan. Maaf, ada 5 hal yang tidak diberikan kepada umat yang lain dengan puasa kecuali kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya, setiap hari malaikat memintakan ampun bagi orang yang berpuasa selama Ramadan. Bapak-bapak, kenapa minta doa kepada kiai ulama? Kenapa? Kenapa Pak? Kita lihat makomnya. Beliau orang soleh, orang yang dekat kepada siapa? Allah, yang dimana bisa jadi langsung dikabulkan ketika berdoa ya. Ketika berdoa. Ini yang mendoakan siapa? Malaikat. Orang yang berpuasa setiap harinya di bulan Ramadan didoakan oleh malaikat, diminta ampunkan. Kemudian, siapa orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan dengan puasa itu dari hari itu 70 tahun perjalanan dari neraka. 1 hari. Kemudian, maaf, ini hadis tentang Ramadan. Kenapa Ramadan itu begitu dahsyat? Soma Ramadan itu. Wa kulla lailatin fi Ramadan lillahi uttaqa'a anin nar. Setiap malamnya di bulan Ramadan Allah punya catatan remisi, pembebasan orang-orang pada bulan Ramadan itu dari siksa neraka. Boleh jadi saya Triswara tahun kemarin 1445 dicatat oleh Allah ahli neraka. Boleh jadi maaf bapak-bapak juga dicatat pengisi neraka. Tapi oleh Allah diberikan kesempatan saum Ramadan, ternyata oleh Allah di malam Ramadan kemarin ada catatan kami semua dicatat oleh Allah, dicoret dari isi neraka itu. Inilah kenapa saum Ramadan tidak menjadikan la'alakum tattaqun. Maka begitu dahsyat Allah menurunkan ayat ini, bahwa Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan ingin menjadikan kita lebih mulia daripada manusia yang lainnya. La'allakum tattaqun. Langsung Allah sebutkan tujuan goyatul minasyami, tujuan daripada saum itu adalah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Berarti ingin memuliakan Allah itu dengan puasa kita, dengan Ramadan kita. Maka dalam hadis dikatakan rogima anfu rojulin idza dakhala Ramadan summan salaha qabla an yughfaralah. Tersungkurlah hidung seseorang, terhinalah seseorang, kata Rasul, orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi sebelum Ramadan itu sudah selesai, ternyata dia tidak diampuni dosanya. Hina sekali orang tersebut. Maka kata Rasul, amin, amin, itu informasi dari malaikat. Berarti inilah Pak, tidak ada yang tidak ada tujuan. Bukan kebetulan Allah berikan umur kepada kita sekarang. Inilah Allah ingin memuliakan kita di hadapan manusia yang lain dengan bertemunya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan saum ini Allah muliakan kita dengan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan turunannya, bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan sosialnya,
bukan ilmu akalnya dan fisiknya, tapi yang dipandang oleh Allah adalah atqakum. Walaupun Ibnu Ummi Maktum secara fisik tidak bisa melihat, tapi dia seorang muadzin di waktu siang, di waktu yang dimana pada saat itu bahkan sholat subuh beliau selalu berkumandang azan. Strata sosial Bilal bin Rabah, ternyata seorang budak diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Ketakwaannya. Begitupun seorang Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh sentral, bahkan Fir'aun sedunia, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun. Tapi ketika dia tidak takwa kepada Allah, Allah hinakan. Sederajat tingginya apapun itu, tetap ketika takwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi kita renungan, semoga menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hari-hari Ramadan telah berkurang. Fazayyidu, maka perkuatlah amalan di sisa hari ini. Ada 2 minggu lagi, 2 pekan lagi Ramadan. Gapailah itu dengan amalan-amalan yang terhebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan segala amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.